Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bulan puasa penuh berkah ini 10 hari terakhir. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Tapi jangan lupa dikencengin ya 10 hari terakhirnya bagi yang muslim. Gitu. Nah, seperti tadi saya bilang di webinar malam ini kita akan bahas tentang workshop Facebook Ads saya yang sudah angkatan ke, kalau nggak 54, 55. Terus saya, oh yang alumni bisa buat testimoni nanti ya. Ini angkatan keempat, 54 atau 55, saya malah lupa gitu ya. Intinya udah di atas 50 kali dengan jumlah alumni udah lebih dari 1.000 lah ya. Saya nggak tahu persisnya. Dan ya yang terang-terangan ngasih testimoni juga banyak, ya nggak banyak banget yang terang-terangan. Ada yang tanpa ngomong tapi di status Facebook, status WA atau sering-sering pamer. Pamer ya apa? Bukan pamer sih, menunjukkan paketannya gitu ya. Ya alhamdulillah ya, itu senang. Tapi saya yakin juga banyak juga yang tidak praktek ya, atau sudah praktek tapi belum berhasil dan memilih berhenti di tengah jalan itu juga banyak. Jadi saya juga nggak akan bilang ikut workshop saya pasti sukses, pasti lancar, tidak ya. Yang menentukan itu ya tetap nanti di teman-teman ya, dan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kan kalau kita terus ikhtiar pasti akan dibukakan ya jalannya kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman yang sudah tertarik pengen belajar Facebook Ads ya, dengan ikut webinar ini jadi lebih paham apa nanti yang akan dipelajari di workshop saya gitu. Nah, saya buka aja slide-nya biar waktunya mana sih? Sebentar. Kok hilang? Oh ini. Sebentar ya. Ya nanti yang alumni kayak Mas Rizal dan tadi itu kalau mau kasih testimoni yang monggo, enggak ya nggak apa-apa. Memang saya nggak ngerencana masukin untuk testimoni. Nanti coba ya Mas Rizal nih terutama. Ini kalau benar Mas Rizal yang tak maksud, ya ini beliau udah sampai privat juga sama saya. Cuma memang udah lama nggak bersua gitu ya. Ya siapa tahu mau ngasih testimoni nanti. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Saya tutup aja. Nah, saya dari Creatify. Jadi Creatify itu sekilas aja lah. Kita training organizer dan juga digital agency ya. Penyedia jasa digital marketing. Kalau trainingnya kita ya training digital marketing juga. Salah satunya ini Facebook Ads. Ada lebih dari 7 tema lah yang sudah pernah kita bikin. Salah satunya Facebook Ads ini. Ada tentang CS online juga ada, tentang marketplace, tentang Instagram, tentang membangun tim, tentang HRD, tentang keuangan, terus sama lupa pernah juga public speaking, tentang macam-macam lah. Nanti bisa dicek di websitenya. Kalau jasanya beberapanya ya nggak beberapa sih, yang utama tuh 2, yaitu jasa kelola Instagram ya, dan jasa pembuatan landing page dan website dan semacamnya itu gitu. Kita tidak terima jasa iklan, intinya gitu. Kita nggak terima jasa iklan karena duplikasi advertiser itu tidak semudah duplikasi desainer atau copywriter. Makanya awal-awal dulu kita buka tapi kita close. Mending buat ngurusin bisnis sendiri dulu lah gitu ya. Karena tadi duplikasinya tidak secepat dan semudah posisi lain. Seperti itu. Kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Bayogus Prabowo, salam kenal yang bagi yang belum pernah ketemu dan yang sudah pernah ketemu, dan ya
ketemu lagi gitu ya. Lahir di Cilacap 19 Agustus ya. Sekarang tinggal di Jogja. Alhamdulillah udah nambah ya sekarang, udah nikah udah nambah. Istrinya 1, anaknya sekarang udah 3 ya. Baru tanggal 17 April kemarin itu alhamdulillah. Tiga-tiganya cewek semua. Nah, kalau pengalaman sudah lebih dari 4 tahun lah di bidang internet marketing. Sudah macam-macam jualannya. Cuma sekarang memang fokusnya atau yang paling kencang itu di herbalnya gitu. Ini Facebook saya, silakan kalau mau berteman ya. Saya lebih aktif di Facebook daripada Instagram. Instagram malah nggak pernah sih, lebih banyak di Facebooknya. Nah, sekarang handle 2 dan sekarang jadi 3 ya, 3 brand, yaitu Creatify, Bagus, dan satu lagi kita lagi bikin platform manajemen bisnis online yang support COD juga, namanya Praktisin. Ya, nanti bisa dibuka aja praktisin.com. Jadi sekarang ada 3 usaha ya, 3 jenis usaha, 3 unit, satu Creatify tadi yang jasa, Bagus Group itu yang lebih ke yang retail, produk retail, nah yang satu lagi yang Praktisin itu yang platform bentuknya. Jadi kita sebutnya itu diversifikasi unit bisnis, biar tidak satu jenis aja bisnisnya. Nah, gitu. Kok bisa Mas ngelola 3 perusahaan bareng-bareng? Ya karena punya tim. Gitu ya. Jadi kan ada pepatah atau ada ungkapan, kalau mau jalan cepat ya sendiri, tapi kalau mau jalan jauh ya bareng-bareng. Nah, alhamdulillah sampai detik ini sudah diamanahi sekitar 50-an timnya lah gitu ya, lebih dari 50. Dan insya Allah terus bertambah sesuai dengan salah satu visinya. Saya pribadi adalah pengen bermanfaat seluas-luasnya ya, bagi personel tim, konsumen, dan masyarakat secara luas. Kayak gitu. Nah, kesibukannya selain tadi, sekarang ada 3 unit tadi itu, ya ini training juga ya. Ini Indos Training, tempat dokter ke Facebook Ads juga, terus Indos Training ke perusahaan, ini di retail, Pasmira namanya di Gresik, ini di Jakarta, Muslim Gallery, ya, CS-nya banyak. Ini semuanya trafficnya Facebook Ads. Ini di Jogja, ini malah menarik, baru 8 bulanan, belum ada setahun, main Facebook Ads udah bisa, saya seginilah ya, timnya udah sebanyak ini, waktu ngobrol saya tanya, berapa Mas omsetnya? Gitu kan. Dia jawabnya iklannya per hari 20-an juta. Gitu. Bukan jawab omset, tapi iklannya sehari sekian. Oh ya, sudah. Yalah, kebayang lah gitu ya. Nah itu, jadi Facebook Ads itu ya memang salah satu tools ya marketing yang kalau digunakan dengan tepat itu bisa mengakselerasi suatu penjualan ya. Itu baru ngomong penjualan, karena kan bisnis kan salah satunya penjualan. Tetap nanti penjualan bagus, kalau operasionalnya nggak jalan ya repot juga, stoknya mandek dan pengirimannya macet dan seterusnya ya nggak jalan juga. Tapi Facebook Ads itu kan untuk mendongkrak penjualannya. Nah, itu kalau pemakaiannya tepat ya bisa cepat, di bawah 1 tahun tuh bisa growth-nya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Nah, makanya tadi mindset-nya tuh bentuk tim gimana caranya bentuk tim biar nggak dimakan sendiri lah gitu. Ya selain perusahaan juga kadang institusi maksudnya kayak kampus, pernah juga ini di corporate kayak ini pabrik herbal namanya Naturafit. Ya kalau mau maklon, nah ini bisa ke Naturafit, bagus ya supportnya. Saya udah diundang 3 kali ya, untuk mentraining para maklonernya. Makloner tuh yang maklon di tempat mereka. Jadi diajarin Facebook Ads ya biar jualannya makin kenceng kan gitu. Kalau maklonnya makin kenceng ya kan si pabrik juga makin senang gitu kan, banyak repeatnya, cepet dan banyak kayak gitu. Nah ini udah 3 kali alhamdulillah diundang per 3 bulan, kata mereka nanti akan selalu rutin undang saya untuk training tadi mitra-mitranya lah gitu ya. Pernah juga di Indosat gitu ya, pernah di Indosat Semarang tuh Mas Rizal, pernah itu tahun berapa saya diundang di Indosat. Gitu ya, itu sekilas aja perkenalan saya, jadi panggil aja Mas Bayu. Nah, nanti ini saya simpan.
Nah, kita langsung aja share ya. Ini kan udah jelas webinar tentang Q&A workshop Facebook Ads. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja nih. Jadi, ini angkatan ke 55 lah, anggaplah 55. Saya lupa 54 atau 55. Angkatan ke 55 ini, saya akan buat agak berbeda dari segi durasi. Ya. 54 kali sebelumnya, itu biasanya cuma 2 hari. Ya, 2 hari aja. Nah, kalau yang besok ini, yang next batch, next angkatan itu mau saya bikin 3 hari. Kenapa? Karena dari 50-an kali bikin, itu kan surveinya, saya kan ngumpulin survei itu, feedback ya. Di akhir workshop saya kasih kertas, minta feedback dari para peserta. Itu cukup banyak yang request, Mas, mau ditambah durasi, tambah durasi. Kayak gitu. Jadi biar mungkin ya lebih detail lagi, padahal saya udah detail, tapi mungkin saya akui di hari kedua itu agak ngebut tuh, ya. Dari kedua saya agak ngebut ngejar waktu dan materi tersampaikan. Nah, akhirnya setelah beberapa kali dipertimbangkan, udahlah Bismillah nyoba 3 hari. Nah, gitu. Jadi nanti workshopnya itu insya Allah tanggal 29, 30, 31, ya pokoknya 3 hari di akhir bulan lah, Jumat, Sabtu, Minggu, gitu ya. Dan nanti ini materinya yang akan teman-teman pelajari, gitu, selama 3 hari itu. Dan target saya 3 hari itu semua praktek, nggak ada yang nggak praktek. Semua udah bisa setting iklan, sudah bisa running iklan. Targetnya seperti itu. Asalkan melakukan semua instruksi ya. Misalnya sebelum workshop, biasanya saya akan masukin ke grup dulu. Itu ada grup pra-workshop yang akan saya kasih tugas-tugas pra-workshopnya. Misalnya nyiapin akun iklan, nyiapin DM, nyiapin website, gitu kan, nyiapin landing page, nyiapin payment, itu sebelum workshop. Karena kalau dikerjakan di workshop itu akan menyita waktu, gitu. Nah, nanti kalau misalnya kesulitan landing page, kan kita tinggal minta ke kreatifnya ada jasa juga, gitu. Jadi biar cepet aja, gitu kan, jangan gara-gara menghemat tapi malah menghambat. Mending ya udah, kan investasi, gitu kan. Nah, itu jadi harapannya 3 hari semua praktek, dari setting dari awal sampai jalan, terus evaluasi, terus perbaikan, baca datanya gimana, dan seterusnya. Ya, syukur-syukur nanti langsung ada yang pecah telur di workshop. Itu juga pernah beberapa kali, di workshop itu ada yang langsung pecah telur juga ada, gitu. Yang termasuk orang yang cepat lah, cepat prakteknya dan nangkepnya ya. Nah, ini jadi 3 hari akan seperti ini, dipecah jadi 3 step. Ya, Facebook tuh saya udah ngajar 50-an kali, itu saya semakin bisa mengkerucutkan terus membuat step-stepnya jadi lebih enak untuk diikuti, gitu ya, versi saya. Tapi nanti kalau ada masukan akan saya terus perbaiki. Nah, inti kegiatannya tuh ada 3 ya, pra-campaign, campaign, dan pasca campaign. Ya, pra-campaign itu sebelum iklan. Campaign itu pas bikin iklannya, dan pasca campaign setelah ngiklan itu ngapain aja. Nah, sebenarnya cuma itu step-stepnya. Cuma kalau di breakdown ya jadi banyak gitu ya. Pra-campaign itu apa aja? Wah, sebentar. Kita bedah. Nah, nanti itu teman-teman akan disuruh download ini file software Xmind namanya. Ini Xmind pakai mind map tools ya, mind map software namanya mind map ini. Nanti bisa buka file ini. Di pra-campaign ya itu ada 5 step. Ya, pertama riset produk, lalu bikin buyer persona, dan siapin materi iklan, siapin alat tempurnya, dan siapin sales letternya, sales letter. Gitu. Itu di pra-campaign. Ini biasanya bahas satu step ini 1 hari full sampai selesai. Ya, 1 hari di sini. Biasanya gitu di workshop sebelumnya. Yang hari kedua bahas campaign sama pasca campaign. Nah, di sini ngebut.
ngebut ini. Kalau yang ya agak-agak lambat, ketinggalan pasti. Gitu, tinggalan. Ya. Makanya kita saya mau bikin 3 hari biar nanti ini sehari, ini dalemin sehari, ini juga sehari. Nah, cocok banget itu nanti. Oke, terus riset produk tuh ngapain aja sih riset produk? Ya, namanya mau iklan di Facebook Ads kayaknya ya menentukan dulu kan produk apa yang mau dijual. Nah, nanti saya jelaskan detail produk-produk apa aja atau kriterianya seperti apa yang layak untuk diiklankan di Facebook Ads. Itu nanti saya ada cukup panjang ya, sekitar 1 jaman lah lebih sih bahas produk ini, kriteria. Nah, itu kalau singkatnya ada 4 kriterianya. Pertama, marginnya harus besar, minimal 50.000 dan atau 50% dari harga jual. Kalau dua-duanya tercapai ya bagus, salah satunya ya oke. Punya USP dan atau UVP, itu ya, keunikan lah gitu. Baik dari segi unique selling-nya maupun unique value-nya. Nah, ini saya kasih contoh-contohnya. USP itu ada 8, nah contohnya nanti. Terus cari yang potensi repeat-nya juga tinggi. Yang keempat, cari yang dijual pasarannya tuh luas gitu. Marketnya besar. Nah, itu nanti kita bahas di sini. Itu produk. Nanti kalau sudah ketemu produk, baru step selanjutnya bikin buyer persona. Nah, apa itu buyer persona? Intinya adalah gambaran profil ideal calon pembeli produk kita. Nah, jadi sebelum iklan ini step-stepnya. Produknya dulu dicari yang cocok, yang layak, yang oke diiklankan Facebook Ads, lalu bikin buyer personanya. Nah, nanti secara demografi, psikografi, interest, behavior digali. Saya akan kasih caranya. Nanti namanya pakai Dream Client Canvas. Itu detail. Dream Client Canvas. Itu tools-nya. Ya. Terus kalau sudah bikin buyer persona, baru deh siapin materi iklannya. Ya, materi iklan tuh ada 3 ya. Nah, bentar. Tak kecilin dulu. Nah, secara garis besar, materi iklan tuh ada 3. Ads copy, ads visual, sama web copy. Ads copy itu teksnya yang di iklan, visual tuh ya tampilannya, web copy itu ya isi landing page-nya nanti, atau isi webnya, yaitu landing page. Kalau masih belum ada gambaran, coba saya bukain contohnya. Ya, apa yang dimaksud ads copy, apa yang dimaksud ads visual. Saya bukain Facebook. Pernah lihat kan iklan Facebook atau di Instagram? Nah, contoh mana sih? Nih, sponsor Prabu Indonesia. Jualan apa nih? Sepatu. Ads copy itu ini ya, teks. Nah, di teksnya iklan itu ada 7 spot, 7 atau 8 kita hitung. Pertama, yang bentuknya teks ya. 1, nama fanpage. Itu kan bagian dari ads copy, karena dilihat teks. Yang kedua, ini copywriting-nya, atau kalau di ads itu namanya primary text-nya. Yang kedua. Yang ketiga, itu nama website-nya. Ini juga bisa kita edit nanti, namanya display link. Yang keempat, headline. Yang kelima, description. Di bawahnya bisa ditulis description. Yang keenam, itu tombol call to action. 6 berarti. 6 spot yang bisa kita otak-atik untuk mempengaruhi hasil iklan di bagian ads copy. Nah, nanti kita bahas cara atau tips-tipsnya biar ads copy-nya bagus. Terus yang selanjutnya adalah ads visual. Nah, jadi kan materi kan ada 3 ya, ads copy, ads visual, sama web copy. Ads visual ya ini, ya bisa foto, bisa video, tipenya cuma 2 itu. Kalau nggak foto ya video. Lalu yang ketiga ads web copy. Web copy ya isi websitenya diklik. Nah ini web copy-nya. Ya kalau ini biasanya, nah ini langsung situs apa namanya e-commerce ya, langsung
Kalau yang advertiser kebanyakan biasanya pakai landing page. Nah, beda ya. Ini kan e-commerce, lebih ke e-commerce. Nanti yang kebanyakan dipakai pakai landing page. Kita coba cari yang pakai landing page. Jadi itulah intinya ada 3. Ads copy, ads visual, sama web copy. Ini juga bentuknya bukan gitu. Bayang ya. Nah, itu yang di bagian materi iklan. Ini kalau kita breakdown lagi, ads copy, nah saya kasih tahu variasinya. Ada hard selling, ada soft selling. Soft selling, jualan langsung jebret-jebret hard selling. Ada yang pakai storytelling, soft selling lah gitu ya. Hard selling juga variasinya bisa panjang, bisa pendek. Nah, nanti saya kasih contoh-contohnya. Contoh ads copy panjang, hard selling kayak gimana. Nanti triknya gimana, kayak gitu-gitulah. Terus ads visual dibagi lagi. Tadi ada 2 ya, yaitu foto dan video. Nah, kita sebagai advertiser yang bagus, ini harus menyiapkan semua variasi ini. Maksudnya gini, kalau ngiklan, ya ads copy-nya jangan hard selling terus. Sesekali ya soft selling lah. Nah, hard selling-nya pun jangan panjang terus, sesekali pendek lah. Itu. Jadi yang saya jelaskan ini variasi yang perlu kita siapkan untuk iklan nanti buat testing. Nah, ads visual bisa foto, bisa video. Jadi iklan itu jangan foto terus, jangan sebaliknya juga video terus. Gitu. Tes dua-duanya. Setelah dites dapat data, lihat kecenderungannya bagus mana. Wah, ternyata di produkku di market yang ini itu senangnya nonton video. Ya udah, banyakin videonya, bukan berarti video semua gitu. Ya, kalau tahu namanya hukum Pareto 80-20. Berarti besok kalau produksi materi iklan 80% itu video, 20% foto. Kalau data sebelumnya menunjukkan hasil videonya yang lebih bagus, kecenderungan gitu. Nah, foto kalau breakdown lagi itu banyak juga tipenya. Berdasarkan format itu bisa single image, bisa carousel. Lagi-lagi kalau iklan foto jangan cuma yang single image terus sesekali bikin carousel. Jangan carousel terus sesekali bikin single image. Atau kalau di depan itu testingnya agak rata. Nanti kalau di testing udah dapat data, baru lihat kecenderungannya. Oh, ternyata kebanyakan lebih bagus carousel, berarti banyakin carouselnya. Carousel tahu ya, yang bisa di scroll-scroll gitu. Terus isinya itu ada 2, tanpa model dan pakai model. Jadi nggak ada orangnya, sama ada orangnya. Yang nggak ada orangnya itu ada 3 lagi jenisnya, flat lay, katalog, brosur. Nah, saya kasih contoh-contohnya juga di workshop ya. Yang pakai model, itu modelnya bisa 3. Yang punya authority, model orang biasa, bahkan konsumennya langsung jadi model iklannya. Nanti juga saya kasih lihat contoh-contohnya. Kalau di sini ya biar nggak kelamaan gitu ya. Terus lokasi juga siapin outdoor dan indoor. Jangan fotonya di indoor mulu, di outdoor mulu. Variasiin. Terus baca data, kecenderungannya suka yang mana, itu banyakin di situ. Jadi jangan semua, tapi banyakin. Mindsetnya kayak gitu aja kalau testing tuh. Ya, ini kan variasinya. Terus itu foto, nah sekarang video. Video, nanti jenisnya macam-macam. Ada yang cuma slideshow. Slideshow pun ada kadang pakai model, kadang tanpa model. Hard selling. Contoh videonya hard selling kayak gimana, nanti dikasih tahu. Storytelling kayak gimana, kasih tahu. Unboxing, cara pakai, testimoni. Nah, jadi kalau jualan produk di Facebook Ads, belum ngetesting semua variasi ini, itu kayak belum khatam testingnya. Nah, kalau nangkep ya, gitu. Jadi ngiklan, baru sehari, baru cuma video isinya slideshow, boncos, terus bilang, ini produknya nggak work. Nah, itu belum khatam testingnya. Kamu belum coba pakai hard selling, belum pakai storytelling, belum pakai unboxing, dan seterusnya. Nah, makanya nanti memang perlu namanya waktu untuk testing ya, cari data, cari insight. Nah, sayangnya nggak banyak orang yang bisa sabar menghadapi proses itu gitu, proses testing terutama. Pengennya tuh iklan sehari 2 hari profit. Nah, kalau kayak gitu sih semua orang bisa gitu kan.
Iya nggak? Kalau asal masang iklan Facebook terus sehari 2 hari profit, semua orang bisa, gitu. Tapi nyatanya kan enggak semua orang bisa. Yang nyoba banyak nyoba pun yang berhenti juga banyak kan gitu. Nanti saya jelasin. Terus durasinya juga yang variatif 15, 30, 60 bahkan lebih dari 60 detik. Nah, detailnya di workshop. Terus web copy itu tadi foto, edge copy, penjelasannya edge visual itu materi iklan ya. Sama sekarang web copy. Web copy itu ya di bagian landing page. Nanti yang diperhatikan itu user experience-nya sama user interface. Yang bisa kita tes itu di dua ini, experience sama interface. Apa itu user experience? Ya, kalau experience itu pengalaman orang itu di dalam website kita, di dalam landing page. Nah, misalnya gini, coba bikin landing page yang panjang, detail, coba bikin yang pendek, singkat-singkat to the point. Nah, itu dites tuh, LP panjang sama pendek tuh lebih convert yang mana gitu. Tanpa harga sama pakai harga, lebih bagus mana. Dan jumlah tombol call to action-nya satu atau banyak, bagus mana. Nah, itu yang dites di bagian web copy user experience-nya, pengalamannya. Gitu ya. Kalau user interface itu berhubungan dengan tampilan iklannya. Nah, pilihan font, warna, shape, kualitas visualnya gitu. Nah, bikin UI ya sesuaikan sama buyer persona. Nah, kalau buyer personanya anak muda, ya jangan dikasih warna yang gelap-gelap tua gitu. Kalau buyer personanya tua, ya jangan kasih warna yang gombrang-gambreng. Nah, paham ya? Nah, jadi emang urutannya gini, produk dulu, bikin buyer personanya sedetail mungkin, baru di breakdown jadi materi iklan. Gitu. Supaya tepat sasaran. Ya. Buyer personanya udah jelas cewek, tapi bikin landing page-nya, shape-nya tuh tegas-tegas, itu ala maskulin. Nah, sebaliknya, targetnya cowok, bikin landing page-nya, desainnya tuh feminim. Nah, ya sedikit banyak akan ngaruh, gitu kan. Makanya ada UI UX designer, gitu, ada ilmunya, gitu kan. Nah, itu yang dites nanti. Terus, nah itu baru 3 step ya. Riset produk selesai, ini saya tutup. Buyer persona, lalu materi iklan. Nah, yang keempat, siapin alat tempurnya. Apa aja alat tempurnya? Yang pertama, ya jelas akun Facebook personal. Ya mau iklan tuh nggak punya Facebook, ya nggak mungkin. Even nanti iklannya cuma lewat IG, itu tetap butuh Facebook. Karena nanti butuh fanpage. Nah, gitu. Terus, sekarang bikin BM kan nggak segampang dulu. Dulu tuh ya nggak dulu banget sih. Mungkin beberapa bulan yang lalu lah, itu masih lumayan gampang. Semakin ke sini semakin susah. Ya, nah, nanti saya jelaskan trik-triknya bikin akun yang relatif aman ya, nggak 100% aman, relatif aman. Karena udah lakuin kayak gini pun tetap resiko kena banned, kena blokir tuh bisa. Cuma jadi relatif lebih peluangnya lebih besar. Nanti saya kasih trik-triknya untuk ternak akunnya gitu maksudnya. Ngapain sih ternak akun? Nah, untuk bikin BM gitu ya. Untuk bikin BM. Nah, bikin BM tuh jangan cuma satu. Nah, saya punya konsep itu minimal banget itu 3. Nah, dan itu pun dari Facebook yang berbeda. Nih, misalnya Facebook A, B, C. Misalnya punya saya, punya istri, punya adik. Misalnya kayak gitu. Semua sudah sesuai standar ini. Nah, terus bikin BM semua. Yang satu jadi utama, yang satu jadi cadangan, satu backup. Masing-masing BM bikin masing-masing ininya. Akun iklan, pixel, fanpage, sama websitenya. Gitu. Ngapain sih ada cadangan backup? Nah, gini loh, misalnya nih, BM utama, dia ngiklan, budgetnya besar, misalnya ya, udah 1 juta per hari, 1 juta per hari. Kan namanya iklan suatu saat bisa kena namanya restrict, disable, ame, dan seterusnya. Nah, ketika
ini kenapa-napa, kalau nggak punya cadangan backup, kita akan keteteran. Gitu. Apalagi kalau timnya sudah banyak, stoknya sudah dikumpulkan, misalnya gitu ya, kalau bukan dropship. Gitu. Kalau BM utamanya macet, kan iklannya nggak jalan, trafficnya anjlok, CS-nya jadi slow, omsetnya turun, stoknya keluarnya lambat. Nah, makanya perlu cadangan. Si BM utama kenapa? Dia udah siap nih cadangannya dipakai. Kayak gitu. Nah, cadangan itu budgetnya kecil aja, atau mau disamain juga nggak apa-apa. Intinya adalah jangan cuma punya satu BM, satu akun iklan. Kalau tempat saya itu setiap HPCS dibuat ternak akun Facebook. Bahkan tim lain pun kita minta Facebook bikinin di HP-nya gitu. Ya, terutama yang HP-HP yang dari kantor. Jadi untuk manajemen resiko ketika timnya sudah banyak, stoknya sudah banyak, harus butuh namanya konsistensi iklan. Karena kita nggak bisa pungkiri, masih sangat tergantung sekali trafficnya dari iklan. Iklannya kenapa-napa, trafficnya anjlok. Nah, itu perlu diantisipasi dengan cara bikin cadangan-cadangan kayak gini. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nanti di workshop. Terus akun iklan, bikin BM sudah, habis itu bikin akun iklan. Akun iklan tidak ada syarat aneh-aneh, yang penting time zone-nya Jakarta, currency IDR gitu ya. Nama akun iklan bebas, pasang payment, nanti bisa pakai bank transfer, kartu kredit, kartu debit, PayPal, kupon. Kartu debit pun nggak semua bank gitu ya. Mandiri, Permata, BTPN, BCA, dan seterusnya. Terus bikin fanpage, jelas. Bikin Instagram, ini opsional, tapi sebaiknya punya. Lalu bikin pixel. Itu di persiapan alat tempur. Ya, jadi akun Facebook udah siap, udah anget gitu ya, baru bikin BM. BM-nya jangan cuma satu, nah, pikirin caranya lah. Ternak bisa, beli juga bisa. Tadi aja baru saya ditawarin sama orang di Facebook, sama teman Facebook maksudnya. BM, apa tadi ya? BM Verified kalau nggak salah, harganya berapa coba? 1,5 juta, welok tenang. Kayak dodolan HP, BM loh itu. Dan nggak ada garansi. Yang garansi harganya tadi 7,5 juta. Iki kok wis koyo dodolan apa gitu kan. Tapi emang salah satu pain point-nya Facebook sekarang ya di sini nih, akun. Nah, itu tuh ada Mas Rizal, Mas Lukman, dan tadi Mas Yuno mungkin ngerasain juga ya praktek selama ini. Itu salah satu pain point-nya di akun. Dan saya juga cukup shock harganya bisa segitu ditawarinya. Wih, berarti bisnis BM bisa gini ya. Biasanya ternak kambing, ternak lele, ini ternak BM kan bisa gitu kan. Lebih cuan. Nah, itu makanya di manajemen. Nah, itu alat tempurnya. Terus yang terakhir di bagian pra-campaign, persiapan iklan adalah bikin sales letter. Nah, nanti ada 3 opsi. Pakai Canvas, pakai landing page, sama pakai toko online. Toko online kayak tadi contohnya si Prabu. Itu landingnya ke toko online e-commerce. Canvas itu dia tools dari Facebook, semacam bikin landing page, tapi ini plusnya, tanpa domain, tanpa hosting, loadingnya cepat dan simple. Tapi minusnya, namanya Canvas, tidak bisa dibuka di desktop. Cuma bisa dibuka di handphone. Dan tidak bisa dibuka jika si audiens nggak punya aplikasi Facebook di handphonenya. Itu kelemahannya. Nah, itu aksesnya ada di mana, caranya gimana, nanti juga saya kasih tahu. Cara bikin kanvas, dan seterusnya. Pasang pixelnya, dan seterusnya. Yang opsi kedua adalah di landing page. Nah, yang akan saya share di workshop itu yang pakai WordPress. Bikin landing page pakai platform WordPress. Kan selain WordPress ada lagi, misalnya kayak Berdu, bisa pakai yang luar tuh ClickFunnels misalnya, atau Blogspot, atau Magento, OpenChart, bahkan PHP sendiri pun bisa. Nah, tapi yang saya share tuh yang WordPress karena yang paling umum ya, dan saya juga pakai gitu.
Nah, untuk bikin landing page persiapannya WordPress, ini biasanya saya akan minta di sebelum workshop. Beli domain hosting sebelum workshop, install WordPress juga sebelum workshop, ini juga sebelum workshop, ini juga kalau bisa sebelum workshop, nanti tinggal di workshop, itu tinggal bikin landing page-nya. Gitu. Kita praktek. Kalau yang di workshop sebelumnya, nah ini saya agak skip. Maksudnya saya cuma kasih tips dan triknya, dan kita nggak bisa praktek sampai jadi. Tapi besok rencana saya targetkan semua peserta sampai jadi landing page. Ya, minimal yang standar lah, nggak harus yang luar biasa. Standar itu kayak gimana? Nanti ada saya kasih tahu poin-poin yang biasanya wajib ada di landing page itu apa aja. Itu udah standar, bisa di iklan. Intinya saya pengen semua peserta besok mengalami atau sampai selesai itu iklannya. Nggak ada yang pulang dari situ nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ya. Jadi, bikin WordPress itu beli domain hosting. Nah, nanti pilih yang share hosting aja. Misalnya kalau nanti nambah VPS, kalau udah gede banget, dedicated server, ini caranya sudah nanti di-share di grup, ini juga di-share di grup, di-share di grup, share di grup. Nanti yang di grup pas pra workshop ya, sebelum workshop udah di-share, yang akan bikin landing page nanti di kelas. Ayo, paling sejam udah cukup lah. Yang simple, artinya tuh nggak usah pakai main warna putih aja, main teks, sama foto, video, dan tombol gitu-gitu aja. Landing page sederhana. Nanti tinggal dikembangkan di rumah masing-masing. Nah, itu bisa dari awal, bisa pakai template, bisa pakai jasa. Salah satunya jasa Creatify nanti kan kalau pengen terima beres. Terus pasang event, V-Content, add to chat. Nah, nanti penjelasan apa itu event, cara pasangnya. Ya, ini buat tracking gitu, untuk ngelacak hasil iklan kita di landing page tersebut. Misalnya sehari itu yang berkunjung 100. Nah, dari 100 itu berapa yang klik tombol order? Nah, itu perlu pasang event. Nah, nanti add to chat itu akan muncul di dashboard. Jadi, campaign A hasilnya sekian add to chat. Oh, berarti campaign yang ini ngasilin sekian klik. Nah, gitu. Tombol order di landing page. Nah, itu ya, itu akan dikasih tahu. Nah, itu udah selesai tuh. Itu baru pra campaign. Ya, terus ini jam berapa nih? Jam 9. Setelah pra campaign, itu sekarang iklannya. Bikin iklan. Saya tutup dulu biar. Setelah di pra campaign udah nyiapin semua produk, bayar persona, terus materi iklan, alat tempur, sales letter. Nah, saatnya iklan hari kedua. Hari kedua rencananya akan mulai iklan dari pagi. Nah, pertama, ini udah urut nih. Ini udah saya urutin lah, tinggal ngikutin aja. Step ini udah saya urutin. Pertama, tentukan dulu formasi iklan. Nah, apa itu formasi iklan? Nah, nanti saya jelasin. Intinya, di Facebook Ads itu kan ada 3 anatomi. Itu campaign, adset, dan ads. Nah, ini misalnya 1, 2, 2, berarti satu campaign isi 2 adset, dan satu adset isi 2 ads. Itu berarti 1, 2, 2. Nah, tentuin dulu tuh mau formasi berapa. Gitu. Nih, saya bukain. Biar lebih kebayang. Jadi di awal ngiklan, kita udah punya bayangan. Saya tuh mau ngiklan, isinya tuh kayak gimana sih? Berapa adset, berapa ads. Nah ini, kan strukturnya gini, campaign, adset, dan ads. Nah, satu campaign bisa diisi lebih dari satu adset bisa diisi lebih dari satu ads. Nah, ini buat testing atau split test, A/B test, dan seterusnya. Istilahnya macam-macam. Nah, formasinya mau berapa iklan ini? Gitu. Ini contohnya 1, 2, 2. Satu campaign isi 2 adset, dan satu adset isi 2 ads. Nah, kalau ini 1, 5, 5. Satu campaign, 5 adset, ya. 1 adset isinya 5 ads. Jadi ngetes 5 gambar atau 5 ads gitu aja,
di 5 audiens, kayak gitu. Nah, step pertama tadi adalah tentukan formasi iklannya dulu. Nah, masing-masing formasi nanti punya konsekuensi sendiri-sendiri, terutama di budget. Nah, kayak gimana detailnya nanti di workshop. Sudah tentukan formasi iklan, terus tentukan mau ngetes apa sih di sini gitu. Di iklan ini kita tuh mau testing apa? Nah, menurut saya itu ada 8 variabel utama yang bisa dites di Facebook Ads. Itu 5 variabel di bagian ad set dan 3 di bagian ads. Nah, apa aja di ad set ini? Yaitu testing lokasi, gender, usia, detail targeting, dan placement. Kalau di ads itu testing ads visual, ads copy, dan testing landing page-nya. Nah, ini 8 variabel utama yang mempengaruhi hasil iklan. Nah, aturan split testingnya nanti saya kasih tahu. Itu tak kasih tahu aja. Misal gini, pilih maksimal 2 variabel yang berbeda. Jadi, nggak boleh ada lebih dari 2 variabel yang berbeda. Ini kan ada 8 variabel, 5 di ad set, 3 di ads. Biasanya kalau saya baru ngiklan, ya produk baru, yang saya akan cari testing adalah ngetes detail targeting sama ngetes visualnya dulu. Sebelum testing yang lain, testing lokasi, testing gender, usia, placement, atau copy atau landing page, yang saya tes adalah detail targetingnya sama visualnya itu foto. Ya sama video juga nggak apa-apa sih. Intinya detail targeting sama visual dulu. Nah, itu yang saya tes. Jadi maksimal 2 variabel yang dites dalam waktu bersamaan. Kalau lebih dari 2, itu udah bukan testing yang valid secara rumus statistika. Wah, gampangnya gini deh, contoh. Saya kasih ilustrasi. Ini kan satu campaign ada 2 ad set dengan 2 audience yang berbeda. Satu ad set ada 2 ads dengan 2 foto yang berbeda. Nah, tapi ternyata si advertiser ada 3 variabel yang berbeda, yaitu audience, satu ya. Ini misalnya gini, ini interest-nya, ini misalnya jual gamis, ini interest-nya hijab, ini interest-nya gamis misalnya. Kan diadu ya, audience, interest hijab sama gamis bagus mana. Nah, usianya harus sama, nggak boleh beda. Pokoknya pilih satu variabel di ad set, satu variabel di ads, itu maksimal. Jadi kalau sudah bedain interest, jangan ada yang lagi yang beda. Tadi lokasi harus sama, usia sama, gender sama, placement sama. Sama di bagian ads, kalau sudah menentukan mau ngetes foto, nih ad 1 versus ad 2. Misalnya foto tanpa model versus pakai model. Bagus mana sih? Iklan yang fotonya ada orangnya sama nggak ada orangnya. Dites, maka tidak boleh ada variabel yang beda lain. Misalnya copywriting-nya beda. Ini makanya copywriting-nya sama kan? Cewek satu sama cewek satu. Copywriting satu, copywriting satu. Jangan di sini ad 1, ad 2, di sini juga cewek satu, cewek 2. Itu bukan testing lagi namanya. Itu. Ya bisa sih bisa aja. Ya itu maksudnya Facebook tidak melarang. Cuma kalau secara apa namanya teori itu udah bukan yang testing yang valid. Contohnya gini lah, anggaplah ads itu pembalap, copywriting itu motor, ya. Ads itu pembalap, copywriting itu motor. Kalau mau ngetes pembalap mana yang lebih bagus, yang lebih jago, baiknya motornya seimbang atau jomplang? Seimbang kan? Atau sama malah gitu. Misal nih, mau ngetes saya versus Valentino Rossi. Bagusan siapa? Atau siapa yang bakal menang? Kalau motornya sama, ya jelaslah Rossi gitu ya. Tapi kalau saya pakai misalnya Ninja gitu ya, Ninja 250, si Rossi pakai bebek pitung yang 70 cc, mau sejago-jagonya Rossi ya tetap akan kalah lah. Saya sekali tarik udah di kipas gitu kan. Paham ya? Jadi kalau mau ngetes foto, ya copywriting-nya samain dong. Sebaliknya, kalau mau ngetes copywriting, fotonya samain, visualnya samain. Gitu. Makanya tadi maksimal 2 variabel yang dites. Gitu.
Mungkin saya perdalam lagi, saya kasih contoh study case testingnya yang pernah saya lakuin biar lebih kebayang lagi, biar lebih mantep gitu ya. Nih saya bukain contoh split testnya. Ya sebenarnya udah masuk materi workshop sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah. Mana dia? Nah, kelihatan ya. Ini waktu ngetes produk bros. Ya, jualan bros. Pernah jualan bros, tapi udah enggak sekarang. Karena ini waktu itu cuma kulaan dan sebagian produksi. Contoh gini, di awal jualan kan belum punya insight. Bagus mana sih ya? Kalau iklan tuh ada orangnya sama nggak ada orangnya. Kan dites. Nah, kita tes tuh. Waktu itu kita tes. Mana sih? Nah, ini foto nggak ada orangnya, ya, cuma produk aja. Yang satu ada orangnya. Nah, atau gini misalnya. Nah, setelah dites berkali-kali, berhari-hari, ya, nggak cuma sehari dua hari, berkali-kali kita tes di berbagai audiens, cenderung, tidak selalu ya, cenderung lebih sering bagusan yang pakai orang. Gitu. Tahunya dari mana? Akan ada namanya CTR link click nanti di dashboard Facebook Ads. Click to rate gitu ya. Perbandingan jumlah klik berbanding impression. Kita ketahuan nih, dia CTR-nya lebih tinggi daripada yang ini. Nah, berarti split test pertama menghasilkan insight, oh berarti besok kalau mau iklan, banyakin foto yang pakai model. Bukan selalu pakai model, banyakin. Ya bisa dibilang 80%, 90%. Tetap harus provide, menyediakan yang tanpa model, tapi mungkin nggak banyak-banyak. Ya sesuai hasil iklannya gitu nanti. Terus habis ini tes lagi. Coba tak tes model kayak gimana sih yang bagus. Nah, makanya kita bikin beberapa jenis model. Ini anak muda, ini pakai baju PNS, ini pakai gamis RI, ini yang ibu-ibu muda. Nah, ini dapat kayak gini dari mana? Dari bikin buyer persona. Sama data lapangan, tanya ke CS gitu loh. Mbak, yang beli kebanyakan profilnya kayak gimana? Nah, dia kenapa nih sampai bikin baju PNS? Karena saya nyebut banyak yang beli itu guru atau PNS kayak gitu-gitu. Nah, sampai kita dandanin ini minjem punya siapa waktu itu lupa. Nah, itu supaya untuk meng-attract orang-orang kayak gini. Nah, setelah kita tes ibu-ibu muda, gamis yang lebar, PNS dan anak muda, ternyata cenderung ya, sekali lagi cenderung, nggak selalu yang anak muda yang lebih disukai. Oke, ini udah valid nih, karena udah testingnya nggak cuma sehari dua hari, udah berhari-hari berkali-kali. Nah, ya udah, kalau gitu besok kalau mau nyari model, nyari endorse, nyari paid promote, cari yang modelnya kayak gini-gini nih, anak-anak kayak gini nih. Oh, anak maksudnya remaja-remaja yang necis, yang good looking, bukan malah cari yang ibu-ibu, bukan malah cari yang gamis syar'i. Tapi boleh sesekali, cuma banyakin yang kayak tadi tipe-tipenya. Kebayang ya? Nah, itu kan di sini prosesnya. Coba ini ngetes. Ini kan cuma dua. Kalau tadi kan ini ngetes anak muda, ibu-ibu, apa tadi PNS, gamis syar'i. Nah, gitu. Kebayang ya? Nah, itu memang tadi kalau nggak kuat prosesnya, ya nggak kuat aja gitu, nyerah-nyerah aja. Jadi memang bukan bukan cara instan sih. Kalau cepet bisa, tapi instan mungkin enggak sih. Bisa cepet asalkan ada faktor bejonya juga sih menurut saya kalau bisa cepet banget tuh. Karena tergantung produk juga teman-teman. Ya, kalau produknya bagus ya bagus ya gitu. Nah ini saya buka, ini kelihatan nggak ya? Saya kasih lihat apa? Ya restrict ya, udah tahu udah. Jadi saya kasih lihat yang tadi histori akun iklan yang jualan bros tadi ya, udah disable.
Kalau akun Facebook asli saya udah restrict, udah nggak bisa ngotak-ngatik. Kalau buka masih bisa. Kita buka nih lifetime-nya. Nah, ini kelihatan ya, nih. Tadi testing. Ish. Iya, udah tahu di disable, udah tahu. Nah, ini testingnya tuh. Ya, ini testing warna. Ini hasilnya. Lagi ngumpulin. Nah, itu teman-teman. Jadi ada proses itu testing. Ini baru testing visual loh ya. Tadi kan bisa testing copywriting, bisa testing landing page, bisa testing targeting. Nah, itu ya lumayan gitu loh prosesnya. Makanya nih, tips saya sebelum diiklankan produknya, teman-teman yakin banget sama produknya dulu. Gitu. Karena menurut saya, separuh keberhasilan iklan itu ada di produk. Ya, jadi validasikan dulu produknya tuh kalau dijual secara apa organik kok laku, offline kok laku misalnya ya. Ini berarti punya potensi winning product gitu. Nah, itu akan menghemat banget budget testing. Karena tadi separuh keberhasilan iklan itu ada di produk. Makanya kan banyak advertiser tuh nyarinya di marketplace yang sudah tervalidasi, dilihat dari jumlah penjualan, tren dan seterusnya kan. Nah, itu cuma tinggal digas pakai Facebook gitu ya. Kalau produk sendiri ya pastikan produknya sudah namanya produk market fit. Caranya testing, develop, dites dulu ke market yang kecil, lihat feedbacknya, perbaiki, tes lagi sampai udah oke, seneng, baru dijual di Facebook Ads, diakselerasi karena Ads itu kan sejatinya itu mengakselerasi ya. Nah, ya kalau yang diakselerasi adalah winning product ya bagus gitu, menghemat budget testing. Nah, ini contohnya nih. Udah total nge-reach 17 juta dan impresi 160 juta kali. Ya baru 600-an juta habisnya. Banyak yang lebih banyak lah dari ini. Tapi itu baru satu produk ya. Ini baru satu produk bros contohnya waktu itu. Nah, siap nggak ngalamin itu gitu loh maksud saya. Saya nggak mau jual mimpi gitu ya. Tapi siap nggak proses kayak gini gitu. Testing lagi, belum berhasil, coba lagi, dan seterusnya. Makanya tadi saran saya, produknya dulu dibenerin sampai benar-benar yakin, validasiin, ya kalau dropship ya di marketplace, kalau produk sendiri ya tadi caranya testing, di riset gitu. Nah, kalau udah mantep baru iklankan. Tipis-tipis dulu, nanti udah yakin baru di scale gitu ya. Nah, sampai tadi. Nah, ini testing apa? Ada 8 variabel ya. Satu di adset, satu di ads. Gitu. Pilih salah satu. Terus barulah bikin campaign. Nah, di campaign itu nanti stepnya ini tentukan objektif, nanti ada macam-macam yang biasa dipakai conversion, nama campaign, nanti akan step by step iklannya. Saya akan pandu semua menu, saya kasih jelas. Semua yang ada di tombol di situ saya kasih keterangan, saya kasih penjelasan. Supaya teman-teman tahu ini fungsinya buat apa, maksudnya apa gitu. Nah, di campaign ada 5 step, tentukan objektif. Nanti saya jelasin juga per objektif itu apa maksudnya, nama campaign itu juga ada formatnya, pilih CBO, ABO itu apa maksudnya, budgetnya itu kayak gimana, ngebitnya ada apa aja di situ, dan seterusnya. Terus adset, adset kan tempat menentukan targeting dan placement. Nah, targeting itu nanti ada dari custom audience, ada namanya detail targeting. Detail targeting itu tadi lokasi, usia, gender. Sama ini, detail targeting nih. Nah, nanti saya kasih cara bikin targetingnya. Saya punya 8 pas 10, saya kok lali. Saya buka, mana sih?
Nih, ini filenya juga akan dikasih di workshop. Ada 1, 2, 3, 8 jenis gaya targeting yang bisa teman-teman pakai untuk nanti testing targeting. Jadi variasinya bisa banyak banget. Ya, pertama broad targeting, kedua single layer single interest, ketiga single layer multi interest, keempat multi layer multi interest, lookalike single, lookalike multi, lookalike detail targeting, dan custom audience atau nanti teknik retargeting. Nah, ini nggak bisa jelasin sekarang. Ya, apa ini maksudnya gimana, aturannya gimana, step-stepnya gimana. Ya, itu nanti akan di workshop. Intinya di bagian targeting itu nanti akan ada 8 jenis gitu. Nanti setiap fitur yang ada di campaign ads akan saya terangkan maksudnya apa. Terus placement ya itu ada platformnya, ada 4, Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger. Placementnya bisa story, feed, in-stream, feed, story, in-stream, lali, ya apps and sites, dan lain-lain gitu ya penempatannya. Terus di ads, ya ini prosesnya, pilih fanpage, pilih Instagram, formatnya apa, nanti saya demokan, bikin carousel gimana, bikin single image video gimana, nanti tips bikin iklan video, bikin iklan image gimana, ads kreatifnya kayak gimana, ya gitu ya, dan seterusnya. Itu. Nah, ini di tahap campaign selesai. Tuh, formasi iklannya dulu, mau testing apa, setting campaign, setting ad set, setting ads. Ini rencananya akan dibahas 1 hari. Ya, terus hari ketiga baru pasca campaign. Pasca campaign itu jelasin setelahnya iklan ngapain gitu. Apakah dibiarin aja tinggal tidur atau gimana? Ya, silakan kalau pede ya tinggal tidur aja. Tapi kan awal-awal testing itu harus dicek ya. Ada 4, yaitu evaluasi, panen data, retargeting, dan scale. Pertama dievaluasi dulu. Cara evaluasinya gimana? Nanti detail. Nah, ini biasanya pusing nih. Karena berhubungan sama rumus-rumus, sama angka-angka. Jadi nanti KPI-nya ada 9, ya, 9 KPI yang dicek. Alur ceknya pun sudah saya share nanti di file sini. Mana dia? Nah, ini saya udah kasih diagram semacam kayak gitulah ya. Pertama cek profit. Nah, nanti kalau profit lanjut, nggak profit apa yang dicek. Habis ini kalau ini udah bagus apa yang dicek. Nah, itu nanti akan terus sampai ke nanti ngeceknya di ngecek landing page juga gitu. Ketepatannya gimana, copywriting landing page-nya gimana, tuh ada metrik-metriknya di semua di dashboard. Jadi kita tahu persis ya, iklan tuh nggak perform, itu yang nggak perform apanya gitu loh. Kan peritilannya banyak ya. Nah, kan ada 4 yang mempengaruhi hasil iklan. Produk, targeting, visual, copywriting. Nah, kalau iklan tidak perform, itu kita tahu apakah produknya, ataukah targetingnya, visualnya, atau copywritingnya. Nah, ini udah terdeskripsikan pakai KPI ini. Ya, ini minimum sales, jumlah lead minimal, cost per lead maksimal berapa, CR-nya CS berapa, CPR berapa, CTR berapa, quality ranking, rasio ini, sama rasio real. Itu udah ada semua besok, dan cara masukin di mana kolom-kolom Facebook Ads juga bisa di-share besok gitu. Di sini nih. Nanti kan ada namanya custom metric juga. Custom metric tuh customize kolom. Ya, kita bisa mengcustom kolom apa yang dipasang di sini, dan kita bisa bikin metrik di luar yang Facebook sediakan secara default gitu. Masih ini nih kalau kelihatan create custom metric lah nih. Nah, ini buat bikin yang tadi beberapa KPI tidak ada di defaultnya Facebook Ads. Makanya nanti kita bikin di sini custom metric namanya. Nah, itu di hari ketiga tadi termasuk itu. Cara bikin itunya. Terus ya actionnya cuma 3.
dimatikan, lanjutan, atau malah perbesar budget nanti di bagian scale. Kalau profit ya digedein dong budgetnya. Nanti juga di-share cara scale-nya. Terus yang selanjutnya setelah cek iklan, panen data. Ya, maksudnya kan setelah iklan berhari-hari, berminggu-minggu, kan datanya nambah, pixel nambah, view video nambah, nanti kunjungan ke IG nambah, ke fanpage nambah. Nah, itu bisa kita tarik datanya pakai custom audience gitu loh. Termasuk customer list dari nomor HP customer selama iklan atau belum iklan kita udah punya customer, masukin aja di custom audience. Nah, untuk bikin apa custom audience? Buat bikin namanya look like audience. Orang yang mirip dengan custom audience-nya. Misalnya gini, custom audience-nya isinya adalah nomor HP customer kita. Misalnya kita punya 100 nomor HP. Kita input ke Facebook, jadi custom audience, terus minta ke Facebook, "Book, tolong dong cariin orang yang mirip sama ini." Nah, gitu loh. Ini tuh customer list berarti. Tolong cariin orang yang mirip sama profil pembeli-pembeli saya. Mana pembelinya ini loh datanya. Nah, gitu loh. Mungkin kalau percakapan 2 orang nggak gitu. Saya sama Facebook ya. Book, Facebook, ini saya punya data pembeli-pembeli di bisnis saya. Saya tolong dong cariin yang mirip sama orang-orang ini. Mana sini datanya? Nah, tugas kita input datanya. Set, masukin ke Facebook, Facebook baca, oh gini tuh orang-orangnya. Cariin, sama Facebook dicariin, pakai lookalike namanya. Nah, lookalike itu apa? 1-10% itu apa? Nah, besok jelasin. Ini buat apa? Nanti buat testing lagi. Tadi kan ada style targeting ya. Nah, ini yang pakai lookalike nanti. Nih, ada 3. Nah, jadi tahap selanjutnya setelah punya data adalah bikin lookalike. Untuk menggunakan lookalike-nya di proses selanjutnya, testing selanjutnya, atau malah scaling. Gitu. Terus, custom audience bisa bikin untuk iklan retargeting. Retargeting itu apa? Ya, intinya menargetkan kembali orang yang sudah pernah masuk ke bisnis kita dan mungkin belum beli. Ini juga sudah saya siapkan apanya, alurnya biar jelas. Jadi ada data menunjukkan orang itu memutuskan beli setelah 5 kali kontak atau lebih. Jadi jarang banget yang lihat iklan sekali itu langsung beli. Bukan nggak ada ya, jarang. Lebih sedikit lah. Rata-rata perlu 5 kali kontak. Nah, itulah pentingnya iklan retargeting. Nah ini, ada orang masuk, nonton video, tapi nggak klik iklan. Dia datanya udah ke-capture, sudah kena. Dan itu bisa dibikin custom audience, dan custom audience-nya bisa buat iklan, targeting iklan, retargeting nanti. Nah, kita nargetin orang yang sudah nonton iklan kita, gitu lah. Biar makin inget lagi, makin seneng sama kita. Kan apa tresno niku jalaran spopulino gitu kan. Jatuh cinta tuh karena terbiasa. Gitu. Makanya brand-brand besar kayak Pepsodent, Rinso dan kawan-kawan udah terkenal pun masih ngiklan itu biar apa? Retargeting biar tidak lepas namanya dari top of mind-nya si konsumen gitu. Ingat pasta gigi langsung tek oh Pepsodent. Ingat apa deterjen ingatnya Rinso, ada ingatnya Daya, tergantung seberapa sering dia ngelihat iklannya. Gitu kan gitu. Sama seberapa cocok sama macam-macam visual identity, sama tagline, sama model iklan dan seterusnya. Itu yang akan jadi top of mind. Kan marketing itu kan game of perception. Jadi permainannya di persepsi marketnya. Ya, kalau bisnis modelnya atau kategori produknya kayak mereka FMGC, fast moving good customer yang cepat banget habis, itu permainannya di visibility gitu. Harus sering terlihat. Kalau kayak kita retail mungkin nggak kayak gitu, tapi tetap butuh retargeting. Nah, itu nanti diajarin cara retargetingnya. Nah, nanti pakai teknik manual bid cap. Nanti juga dikasih tahu teknik atau apa tips bikin ads kreatifnya tuh agak berbeda sama iklan yang biasa, iklan yang tadi prospecting. Terus cara scale-nya, nanti ada 2 cara, scale up sama scale out. Ya, syaratnya gimana, ketentuannya gimana, nanti akan dikasih tahu di workshop. Nah, itu kurang lebih ya secara singkat ya, beberapa juga agak detail tadi
nggak apa-apa. Ini adalah yang akan dipelajari di 3 hari, yang biasa 2 hari, besok 3 hari. Bakalan lebih dalam dari yang biasanya. Tadi targetnya semua praktek. Ya, sebisa mungkin akan kami bantu sama tim juga ya. Nanti kan ada timnya juga yang akan muter di tengah-tengah peserta untuk bantuin yang kesulitan. Gitu. Nanti kalau sempat saya kasih bonus. Bonusnya adalah mana dia? Nah, Instagram Ads. Ya, emang beda ya, tetap satu platform, cuma settingannya aja lebih simple. Ini yang bahas yang lewat handphone, dan itu juga cukup powerful. Dan saya juga punya study case di situ yang emang perlu dilakukan untuk mendukung macam-macam branding dan selling, terutama branding sih. Ya, nanti di combine ya luar biasa. Itu teman-teman. Jadi gambaran materinya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin. Ini Mas Lukman ya. Apa kabar Mas Lukman? Udah jadi bos ya. Sering lihat di story-nya udah timnya udah banyak, udah seneng lah, alhamdulillah. Dulu resign ya Mas ya, waktu ikut workshop saya kan habis resign gitu ya Mas ya. Seingat saya gitu ya, resign dari perusahaan apa gitu, terus diajak sama siapa? Abah ya, Abah Monta. Nah itu pahalanya banyak tuh, ngajakin orang banyak tuh. Berapa orang yang ikut di tempat saya Mas ya, dari Wonosobo, rombongannya Mas Lukman, Abah Monta itu. Ya semoga, oh dari bank, ya sempat main ke kantor kok ya, saya ingat saya pernah dulu sama Abah juga. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain atau nggak pusing toh, itu baru kisi-kisinya, belum detailnya. Detail lebih asik lagi. Wah, asik. Nah, iya kan sama Abah, sama beberapa teman lain ya, Wonosoboan, ke kantor. Mas Rizal, mana Mas Rizal? Oh, udah off dia. Mau tak todong. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke, Pak Heri tanya. Monggo, tanya apa silahkan. Jam berapa nih? Ya, masih ada waktu lah. Kata-katanya buat saya pusing. Oh, di telinga saya kebanyakan asing. Iya, iya. Ya, wajar lah, Bu Dokter. Wajar ya, karena biasanya istilah-istilah apa medis gitu ya. Ya sama, kalau saya tiba-tiba dengar istilah medis juga pusing gitu. Ya tadi kan Tresno jalaran suka kulino aja sebenarnya, karena terbiasa. Bisa juga karena terbiasa. Yang penting tidak apa ya namanya, tidak mental block dulu sih gitu. Banyak kok emak-emak ya yang jago Facebook Ads, lebih jago dari saya juga ada. Peserta saya yang alumni Surabaya itu emak-emak beneran tuh apa omsetnya lebih gede, itu juga ada gitu. Jadi ya tadi makanya jangan ngeblok aja, sebenarnya kuncinya di situ. Kalau pusing ya alhamdulillah, berarti mikir gitu kan. Berarti bisa mikir. Kalau nggak pusing kan mungkin nggak mikir. Tempat workshop di Jogja, Mas Aziz. Nah, kalau biayanya, saya plotnya itu
kalau harga normal ya itu 2,5 juta. Itu pun nanti cuma untuk berapa orang pertama. Cuma ini karena versi perdana ya, 3 hari, ini kan versi perdana biasanya 2 hari. Nah, dan khusus untuk peserta webinar ini harga spesial lah gitu. Nanti tanya aja ke saya. Ya. Mas Pak Heri itu udah daftar, harganya berapa, Pak? Kalau saya instruksinya sih 2 juta. Jadi sebelum tanggal 5, ya besok ini terakhir itu saya kasih harga 2 juta. Dan nanti kalau udah normal 2,5, itu pun buat apa namanya, paling cuma 5 orang pertama sampai 10, habis itu ya naik lagi. Lihat responnya lah, kalau responnya bagus ya nanti dinaikin lagi. Jadi silahkan, mumpung the best price-nya lah, kalau menurut saya 2 juta tuh belajar 3 hari udah di hotel, dapat kaos, dapat, nah itu ya 2 juta. Ya, 3 hari loh ya, 3 hari itu marem. Itu Mas Lukman bisa cerita dulu ya, pusing juga toh Mas. Biasanya di bank gitu ya, ngurusi duit misalnya, ini sekarang ya duit juga buat ngiklan tapi gitu kan. Masih berenang-berenang di kepala. Ya berarti bersyukur Mas masih punya kepala gitu aja. Ya jangan dibikin ini susah lagi. Ya nikmati. Saya berarti saya harus belajarnya bagaimana dari awal Mas. Ya itu Bu Dokter. Jadi nanti kan kalau daftar ada pra-workshopnya dulu. Itu akan dikasih materi-materi sebelum workshop. Saya juga kasih rekaman kelas online-nya. Ya, jadi saya kan juga ada kelas online. Itu saya kasih rekamannya biar dipelajari dulu. Jadi waktu masuk ke kelas tuh nggak kayak kosongan banget gitu lah. Ya, udah ada sedikit gambaran. Oh, Facebook Ads tuh kayak gini, kayak gini. Bahkan udah langsung praktek malah lebih bagus. Ya, dan tadi kan udah saya kasih mind map ya. Itu step-stepnya diikutin. Jadi apa dulu itu, jangan lompat-lompat. Nah, setiap step dipraktekin setiap hari, itu nanti lama-lama jadi kok. Gitu ya. Itu kan tadi nggak nyampe 30 step. Harusnya sebulan pun kalau setiap hari konsisten praktek, kalau ada kendala nanya, insya Allah bisa. Gitu ya. Saya insya Allah akan bantu terus gitu. Bahkan grup dari awal batch 1 pun masih ada sampai sekarang. Nggak saya hapus. Gitu Bu Dokter. Persiapan sebelum workshop berarti akun Facebook, BM, website. Iya, itu yang utama. Akun Facebook, BM, dan website. Sisanya nanti di workshopnya. Kalau perlu sekalian udah bikin landing page, lebih bagus. Mas Heri. Badai Ame. Nah, antisipasinya tadi Mas, ternak akun sama nanti ya, kan saya juga akan edukasi apa namanya, aturan-aturan di Facebook Ads kayak gimana. Ya biar nggak terlalu sering ngelanggar lah gitu ya. Apa biasanya alasan-alasan kena AME itu apa aja. Nah, itu nanti kan juga dikasih tahu. Sama tadi antisipasinya ternak akun. Nah, cara ternak akunnya nanti juga di-share yang lebih aman ya, bukan pasti aman tapi lebih aman. Dan itu juga kita praktekin gitu kan sampai sekarang sama tim. Itu dari pengalaman, mungkin bisa sama atau beda sama pengalaman orang, tapi itu yang saya lakukan. Oke, nah ini juga hot nih, bahas udah berapa alumni aja yang nanya iOS 14 ini. Jadi gini, itu kan update ya dari pihak Apple itu mengupdate bahwa iOS 14 dan seterusnya nanti itu apa ya, bisa dibilang tidak mengizinkan datanya keluar. Nah, maksudnya pixelnya Facebook tuh nggak bisa dapetin data pengguna iOS 14 gitu loh. Nah, jadi sementara yang efek itu di iOS 14. Kan kalau di Indonesia marketnya lebih banyak Android gitu. Jadi khusus iOS 14 memang pixelnya jadi off, eventnya tuh nggak bisa membaca.
Kalau pixelnya masih, eventnya yang off. Event kan kayak itu chat, group chat dan seterusnya itu nggak bisa jalan. Tapi kalau pixelnya masih, karena kan kalau pixel kan cuma di website gitu ya. Maksudnya nggak yang sampai dalam event ke misalnya ke handphonenya dan seterusnya. Gitu Mas. Jadi ya solusinya sekarang ya udah gitu. Eh, Jalan aja. Yang penting iklannya masih jalan, leads-nya masih lancar. Paling cuma kehilangan beberapa data di iOS karena kan pasar Indonesia nggak besar. Cuma ya harus kepikiran juga nanti kalau yang saya baca-baca itu apa nanti metrik utamanya bukan dari CPR lagi nanti. Mungkin ada namanya cost per kliknya yang dihitung gitu loh, klik websitenya. Jadi benar-benar lebih permukaan lah, nggak yang sampai dalam event gitu Mas. Tapi kalau sekarang ya untuk sekarang Indonesia itu kan masih Android yang paling dominan gitu ya. Mungkin bisa dibilang 90% tuh Android. Dan itu memang udah nggak bisa apa-apa Mas. Yang iOS tuh ya udah terima kayak gitu. Nanti kalau misalnya Android-nya kejadian juga kayak iOS, tiba-tiba kok ikut-ikut kebijakannya Apple yang ngeblok data kayak gitu, ya nanti metriknya pasti akan update. Maksudnya metriknya kan kalau sekarang ada CPR, cost per chat, itu nanti udah mungkin nggak kepake, diganti jadi yang cuma cost per kliknya yang jadi patokan tertentunya gitu. Nah itu mikirin itu nanti aja. Pokoknya sekarang masih jalan di iklan. Nah penting lagi adalah bangun database sendiri, bangun kolam sendiri, ya supaya tidak selalu 100% tergantung sama iklan. Bangun komunitas sendiri atau reseller atau apapun itu, ya supaya iklannya kenapa-napa besok udah nggak kayak ketergantungan sekali. Itu Mas Bagas ya. Jawaban saya yang terbaik yaitu karena itu udah kebijakan Apple ya. Kalau marketnya Amerika mungkin kerasa itu udah karena Apple-nya kan penggunanya banyak di sana. Dan itu pun nanti pasti di sana advertiser udah punya akal lah. Itu ada yang masang namanya apa? Aduh lupa istilahnya. Ada juga ada masang lupa istilahnya itu. Gitu. Tapi kalau di Indonesia sejauh ini di tempat saya juga masih aman lah. Maksudnya aman tuh ya masih jalan iklannya. Cuma emang ada peringatan kan, peringatan apa? Dijeda atau butuh tindakan dan seterusnya. Itu karena tadi dan sekarang ada tanda dua gitu kan di sebelah metrik ada tanda dua. Itu kalau dideketin kursornya atau diklik itu kan muncul ngasih tahu ada data yang nggak kena lah gitu di iOS intinya tuh gitu. Nah, nanti saya update lagi. Ya silakan ada lagi pertanyaannya. Jadi itu ya teman-teman. Saya rencana jual tuh mulai 2,5 juta tuh early bird-nya nanti akan naik 275 3 juta semakin banyak pesertanya. Nah, khusus edisi pertama yang 3 hari ini itu dihargai 2 juta, itu pun maksimal besok. Setelah tanggal 5 ya naik lagi nanti bisa 225 atau langsung 2,5 juta. Nah, spesialnya lagi nih ya, benar-benar edisi pertama yang ikut sebelum atau maksimal tanggal 5 saya kasih rekaman kelas CS online. Itu kan satu kelas saya lagi yang lain yang harganya 247. Nah, itu untuk belajar tentang CSing-nya. Jadi kalau nanti punya CS bisa buat modal untuk naikin teknik closing. Nah, itu saya kasih free rekamannya ya, bukan kelasnya. Rekamannya itu saya kasih free khusus yang daftar hari ini atau maksimal besok tanggal 5 jam kerja gitu. Silahkan ya, 3 hari investasi 2 juta plus gratis rekaman. Terus ini saya kasih lihat lagi apa aja yang didapat ya. Nanti teman-teman akan masuk ke channel materi ini, materi kelas Facebook Ads. Ya, nanti kalau ada update apapun ya saya akan tambahkan di sini. Nah, ini kita lihat dari atas ya.
Mulai dari format penamaan iklan, terus nanti juga ada member area e-course-nya, bagi yang beruntung nanti ada syaratnya ya di workshop. Terus cara bikin atau beli domain hosting, ini tadi yang Dream Client Canvas, bikin buyer persona. Pokoknya semua file yang berhubungan dengan workshop ada di sini, dan yang tips-tips lain juga akan masuk di sini. Tips membuat video, terus, nah ini contoh laporan CS dan advertiser kita buka ya. Kita buka dulu sebentar. Ini metrik yang dipasang di kolom dashboard, saya udah kasih template-nya, tinggal tiru. Apa itu UGC, User Generated Content. Kalau mau bangun tim iklan, saya juga pernah webinar sama alumni, bisa ditonton, nanti buat insight. Cara download ini ada di sini semua, terus, nah kalau iklannya ke WA nanti ada target rasio 50%, kalau enggak tuh apa yang dilakuin. Nanti kalau mau analisa iklan sama saya, ini diisi dulu datanya, jadi enak analisanya. Tadi ini yang X-Men-nya, tips bikin headline, terus tips bikin akun Facebook, ya, file tambahan. Nah ini kolomnya tadi, ini yang dipasang di kolom Facebook udah saya kasih juga, tinggal tiru, pasang. Nah ini file yang tadi. File yang tadi itu yang Excel tadi. Kita buka. Nah ini, kita lihat apa aja. Ya dari targeting, ada nomor HP customer, ini yang tadi custom audience. Ini mindset ngecek iklannya, urut-urutannya gimana, cara scale up-nya gimana. Ini menjelasin kalau pakai full order, split testing itu gimana. Nanti ini cuma ini style targeting ada 8 tadi. Tabel ROI itu gimana ya, biar hariannya ketahuan profit atau enggak. Ini poin yang ada di landing page. Ini detail targetingnya nanti. Ini semacam KPI-nya. Nah, nanti juga ada dapat file ini, laporan CS dan advertiser. Ini nanti sudah template, tinggal di-download, sesuaikan. Nah, ini yang merah-merah itu yang diisi CS, yang lain, yang kuning itu advertiser, yang isi yang lain sudah rumus. Nah, ini akan mempermudah teman-teman untuk kontrol harian. Apakah sudah sesuai target KPI atau belum? Kalau belum, siapa yang belum? Iklannya atau CS-nya? Gitu. Nah, itu lebih enak nanti memperbaikinya. Kayak orang datang ke dokter, dok saya pusing, terus dikasih obat, sembuh, nanti pusing lagi. Kasih obat, sembuh, pusing lagi. Ternyata dia belum makan nih gitu. Oh salah, berarti makan dulu. Habis makan udah nggak pusing. Nah, sama ini iklan nggak profit itu apa sih? CS-nya kah atau iklannya? Ya iklannya tuh kenapa? Visualnya kah? Nanti ada gitu ya. Itu di sini terus. Ya lebih lengkap di ini sih di Telegram tadi udah semua. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira tentang gambaran workshopnya? Ya, sekali lagi ya, saya kasih harga 2 juta maksimal besok plus bonus rekaman kelas online, CS online, gitu ya. Tanggal 28 dan 9.30 Mei, cuma 1 minggu pokoknya akhir bulan di Jogja, Hotel Greg Malioboro. Investasi ke ilmu, insya Allah worth it. Ya, insya Allah worth it kalau ke ilmu itu bisa dipakai. Atau mana nih Mas Lukman? Mas Lukman berkenan nggak ngasih testimoni? Ya, nggak maksa sih.
Kalau berkenan, monggo apalah kasih testimoni. Oh, mau ya, by video mungkin ya Mas. Apa dibuka aja suara dan videonya. Ya mungkin bisa cerita dulu gimana gitu ya. Ini nggak settingan loh ya, nggak settingan. Emang kayak YouTube gitu ya, settingan. Nggak, saya tuh nggak pernah lah apa obrol-obrol janji. Yang saya berani janji itu ya itu materinya kayak gitu tadi. Karena nanti penerapannya, hasilnya tergantung nanti penerapannya teman-teman. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Sehat, Mas Bayu? Alhamdulillah. Mana videonya, Mas? Bentar. Lagi di rumah Oke. orang tua, jadi ya rame. Lagi rame. Nah, ini Mas Lukman. Ganteng ya? Ganteng Mas Bayu. Yang udah 3. Saya baru 1. Ditambah, no. Insya Allah. Gimana Mas Lukman? Mau ya testimoni apa nih? Buat teman-teman atau buat saya? Ya, buat yang mau ikut workshop, ya sih saran saya, insya Allah uang 2 juta itu murah banget, apalagi 3 hari gitu. Nah, kalau saya ada kesempatan, jadi pengen ikut lagi, tapi sudah terwakilkan sama Pak Heri dan Mas Amrullah, insya Allah. Tuh. 2 juta 3 hari ya Mas, insya Allah Iya. murah banget lah. Tuh, apalagi tadi ada bonus-bonusnya gitu. Terus karena yang saya ikuti dulu kan 2 hari ya. Ya, 2 hari. Ya. 2 hari aja saya waktu itu ikut lagi karena kurang marem itu. Setelah beberapa bulan kan ikut lagi tuh. Ya, ngulang ya. Ya, ngulang lagi gitu. Jadi insya Allah harga segitu murah banget. Terus alhamdulillah kalau tadi saya sampaikan sama Mas Bayu itu kalau investasinya leher ke atas insya Allah akan kepakai lah gitu. Oke. Pakai untuk menaikkan omset untuk yang lainnya gitu. Sekarang gimana Mas? Ya cerita dikit lah all shop-nya atau bisnisnya. Itu udah berapa CS mungkin atau gimana gitu. CS sempat kemarin itu hampir 30, Masya Allah 30. hampir 30, tapi karena awal pertengahan pandemi agak turun, jadi kemudian performa CS juga agak turun, ada PHK 9 orang. Oh iya ya. 9 CS. Alhamdulillah sekarang udah mulai naik lagi, mulai nambah lagi CS-nya, kemudian nambah dari tim-tim yang lain seperti tim advertiser sama tim bagian leader gitu. Oke, mantap ya. Ya, insya Itu Allah. beneran ya dulu kan habis riset itu kan emang ikut saya tuh Mas ya pertama kali tes Oke. gitu ya. Awal pertama kali ikut workshop ya masih ngiklan sendiri, masih nyesin sendiri, ngirim barang sendiri. Iya. Jadi Superman. Alhamdulillah sekarang ikut Mas Bayu jadi super tim. Alhamdulillah udah pas lah langkahnya. Nggih. Gitu. Mantap. Udah jadi bos di Wonosobo. Wah. Alhamdulillah karena pertolongan qadarullah, alhamdulillah pertolongan Allah lewat Abah Monta dan Mas Bayu. Ya, tuh Abah Monta tuh. Sehat Abah Monta ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sama itu mau ngundang apa? Ngundang training CS tapi belum jadi COVID kemarin kan. Oh iya, Masih kemarin sempat, ragu-ragu. iya kita takut perizinannya ke sini juga belum tahu kayak apa gitu. Ya. Ya, yaudah. Makasih Mas Lukman testimoninya. Semoga Oke, makin sukses bisnisnya ya. amin. Ya, Amin. makasih. Oke. Salam buat Abah dan teman-teman Wonosobo lain. Oke, siap. Titip Pak Heri sama Mas Amruwah nanti Oke. kalau
Siap. Oke. Terima kasih, Mas Lukman. Oke. Oke, teman-teman. Gitu, itu testimoninya kalau perlu ya. Ya, memang kadang perlu untuk tambah yakin. Ya, insya Allah masih ada lainnya testimoninya. Ini sebentar ada video yang testimoninya juga sempat kita ambil waktu training juga CS. Jadi namanya Mas Panji, itu training Facebook Ads, terus lanjut ke mentoring privat. Nah, terus 2 tahun kemudian beliau datang, bukan datang, hubungi lagi, Mas, training CS saya dong, gitu. Wah, berapa sekarang? Udah 30, wah mantap. Terus habis training saya minta testimoni juga, kayak gitu, untuk ya testimoni Facebook Ads-nya. Itu juga mungkin udah ada di landing page. Mungkin nggak usah saya share lah. Intinya gitu ada. Dan beberapa teman lain yang ya banyak lah, alhamdulillah banyak yang sudah membuktikan. Tinggal teman-teman itu ya, besok terakhir untuk harga terbaiknya itu 2 juta dan mungkin tidak akan terulang lagi mungkin ya. Nanti udah di atas 2 insya Allah gitu. Ini karena perdana. Nanti kalau minat silahkan hubungi saya di grup itu atau ke CS-nya Mbak Cindy ya. Itu beneran besok terakhir 2 juta, habis itu naik. Insya Allah 2 juta itu ya tadi lah kalau dengar cerita Mas Lukman dan lain-lain itu nggak ada apa-apanya lah. Profit sehari mungkin bukan sehari, profit setengah hari atau bahkan sejam. Nanti kalau udah level-level tertentu gitu. Ya. Dan namanya belajar ilmu kayak gini itu kan kayak beli pengalaman, beli waktu, tenaga saya atau si mentor untuk testing dan segala macam kan. Tinggal pakai template-nya, disesuaikan nanti sama cara main masing-masing, sama produk masing-masing, dan terus belajar dari mentor lain untuk di-combine. Nah, itu. Daripada kalau udah niat Facebook Ads, tak coba-coba sendiri, akhirnya malah boncos. Keluar lebih dari 2 juta untuk testing sana-sini, belum terbuang waktu juga, dan seterusnya. Yang penting tidak ada mental block, itu sih yang paling penting, nomor 1 ya. Ini bisa dipelajari kok. Siapapun bisa, asalkan mau niat beneran, why-nya kuat, kenapa harus pengen Facebook Ads. Dan biasanya akan lebih bagus lagi oleh orang yang sudah pernah main Facebook Ads tapi belum ketemu formulanya. Itu pengalaman saya, peserta yang sudah pernah main Facebook Ads tapi belum ketemu winningnya, ikut workshop saya itu jauh lebih efek daripada yang benar-benar pure dari nol. Ya bukan berarti tidak bisa ngefek kan, Mas Lukman perlu kayak tadi ngulang gitu ya, tapi tetap ada proses. Tapi kalau yang sudah pernah ikut, terus ikut saya itu kayak nemuin apa ya, puzzle-puzzle-nya gitu loh. Oh ini toh, ini toh, ini toh. Itu yang saya tangkap lah selama ini. Jadi silakan teman-teman. Ya, sekali lagi harga 2 juta cuma besok, ini beneran harga yang spesial. Ya, 3 hari itu aja udah di hotel dan seterusnya ya. 3 hari full. Saya usahakan semua praktek, semua bisa. Pulang dari workshop minimal paham cara ngiklannya. Sisanya tetap nanti di teman-teman. Dan saya juga punya plan, nanti akan bikin semacam challenge ke peserta supaya melakukan itu secara konsisten. Nah, nanti kayak gimana challenge-nya, nanti kita lihat. Gitu. Pokoknya saya pengen lebih baik lagi dalam bikin workshop, lebih berdampak lagi sama peserta. Kayak gitu. Supaya niat saya lagi, kembali lagi, pengen manfaat, apa yang teman-teman bayar ke kami, itu bisa saya kasih value lebih tinggi gitu ya ke teman-teman yang peserta, karena harapan saya bisa dapat amal jariah di situ ya, ngasih value yang lebih tinggi dari yang teman-teman bayarin ke saya gitu. Itu ya teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi. Bersisa 9 orang, 10 orang, nggak ada ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di grup ya, insya Allah saya jawab gitu untuk detail-detail mungkin pendaftaran dan seterusnya. Ini udah cukup ya, saya tutup ya. Halo, 10 orang.
Udah cukup? Anyone? Ada yang mengiyakan cukup gitu? Sudah? Ya udahlah, saya anggap sudah cukup karena nggak ada yang jawab juga. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya ikut webinar malam hari ini. Semoga bermanfaat walaupun tadi cuma sekilas-sekilas aja mind map-nya. Dan sekali lagi yang berminat dan pengen belajar Facebook Ads lebih detail lagi 3 hari, tanggal 28 dan 9, 30 Mei, silakan daftar. Harganya 2 juta, cuma tinggal besok. Habis itu naik. Ya, bukan gimmick tapi beneran naik dan tidak ada bonus lagi rekaman kelas CS online-nya. Itu juga buat pendukung nanti Facebook Ads ya. Oke, terima kasih Dr. Santi, Mas Lukman, dan semua peserta. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.